Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Eh, Pemirsa sekalian, hari ini Teku Aspi coba membuat suatu konten juga tentang masalah doa-doa keramat atau isim-isim keramat yang sesuai dalil sunnah dan hadis. Sebenarnya zikir ini sudah sering Teku Asbi sampaikan tentang fadilah-fadilahnya. Ada yang ketika masuk hutan, ada yang pergi kemana saja lah untuk membaca zikir ini. Karena pada konten-konten video sebelumnya Teku Asbi sudah buat konten ini. Tapi karena memang zikir ini diturunkan Allah dengan fadilah yang luar biasa, banyak-banyak kisah yang terjadi dengan zikir ini. Teku juga ingin menyampaikan supaya saudara-saudaraku yang beragama Islam termotivasi atau terinspirasi lah untuk lebih banyak berzikir dengan memakai zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman tabi'in dahulu ada seorang orang yang saleh pergi ke masjid. Tiba-tiba datang utusan kepadanya mengatakan bahwa rumahnya terbakar. Tapi orang ini tidak percaya kalau rumahnya terbakar. Nah, ketika orang tersebut pulang, api terus membesar. Dan tidak begitu lama, orang ini datang lagi ke masjid mengatakan, wahai Fulan bin Fulan, bahwa rumahmu terbakar. Tetapi orang yang di masjid ini tetap tidak percaya. Dan orang yang memberi info itu kembali lagi untuk melihat api yang terus bergejolak. Karena dilihatnya memang lokasi tersebut terbakar memang seperti mau habis, dia datang lagi mengatakan kepada orang yang sedang salat di masjid, wahai Fulan bin Fulan, betul rumahmu sudah habis terbakar. Tetapi orang yang di masjid ini tidak percaya kalau rumahnya terbakar. Lantas ketika dia pulang, dilihatnya betul-betul rumahnya tidak terbakar. Sementara komplek perumahan di sekitar itu semuanya terbakar, kecuali rumah orang yang pergi ke masjid tersebut. Lalu orang yang memberikan informasi ini bahwa rumahnya terbakar, yang berulang-ulang melaporkan kepada lelaki yang ada di masjid ini, mengatakan, mengapa engkau begitu yakin bahwa rumahmu tidak terbakar? Lantas dijawab oleh lelaki ini, karena saya berpegang teguh dengan janji Rasulullah, bahwa barang siapa membaca dari rumah atau dari suatu tempat sebelum dia keluar dari rumah untuk berpergian ke tempat tertentu, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau Teku Asbi ulang balik, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka Allah menjamin dari mana awal dia berangkat sampai dia ke tempat tujuan, dan Allah menjamin dia pulang. Menjamin keselamatannya, menjamin tempat yang dia tinggalkan waktu dia berangkat. Pertama dia baca doa atau zikir tersebut. Jadi dari ilmu yang Teku tuntut dari guru-guru Teku Asbi, bahwa kalimat ini memang berdasarkan hadis banyak manfaatnya. Karena memang janji Allah untuk menjaga orang dari tempat yang dia baca sampai ke tempat dia tujuan, dijamin oleh Allah akan kembali dengan selamat kepada tempat tujuan. Dia selamat, harta yang tempat dia baca tersebut selamat. Ini sebenarnya boleh kita lakukan. Jadi kalau kita dari dapur, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ketika kita menuju ke kamar utama kita. Karena nanti Allah akan menjamin kita akan kembali ke dapur itu dengan selamat dan dapur akan aman. Nah, kalau pengembangan selanjutnya, kalau kita misalnya salat subuh berjamaah di suatu masjid A, kita nanti merasa ragu apakah kita subuh selanjutnya akan bisa datang ke masjid tersebut. Jadi untuk bisa supaya Allah menggerak kita akan kembali ke masjid pada saat salat subuh selanjutnya, bacalah ketika Anda dari masjid itu, waktu keluar dari masjid bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Allah akan menjaga masjid tersebut dan Anda suatu saat pasti dikirim kembali oleh Allah dengan waktu salat subuh ke masjid tersebut.
Alhasil Anda, waalaikumsalam, Dokter Guru Laut baru operasi orang. Anda akan kembali kepada tempat Anda salat subuh tersebut. Alhasil Anda akan rajin salat subuh. Jadi ketika Anda tertidur, itu seperti ada mimpi atau suatu peristiwa atau apa saja lah, Pak. Akan dari gigit nyamuk atau diganggu orang, Anda terbangun dan Anda akan pergi ke salat subuh ke tempat masjid yang pertama. Dan doa ini bagus juga ketika Anda safar. Safar misalnya kalau saya dari Aceh Selatan, waktu keluar dari rumah saya menuju Jakarta, misal. Ketika saya baca ini, Allah menjaga saya waktu saya pergi sampai saya ke Jakarta dan menjamin kita insya Allah kembali sampai ke rumah dan menjaga rumah kita dari hal-hal yang tidak diingin, apakah perampokan atau pencurian atau kebakaran. Dan ini juga bisa kita lakukan ketika kita ada niat ingin merantau. Dan kalau kita misalnya ingin merantau, ya kayak kami ada keturunan orang Minang misalnya, kebiasaan merantau. Keluar dari rumah, baca doa perjalanan, Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwata illa billah 3 kali, baca doa zikir ini 3 kali. Insya Allah sejauh-jauh Anda merantau, suatu saat Anda akan pulang. Dan tempat Anda membaca doa ini akan dijaga oleh Allah, seperti rumah Anda. Dan kalau Anda juga seorang nelayan seperti melaut, ketika Anda pergi melaut dari rumah, Anda juga harus baca doa perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Baca ini, auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalaupun terjadi apa-apa nanti Anda di tengah laut, Anda insya Allah akan dijamin oleh Allah kembali ke rumah Anda dan rumah Anda akan dijaga. Dan kalau seandainya Anda misalnya juga naik pesawat, perlu juga ini, karena memang seperti ini ya. Kalau pesawat itu banyak orang fobia naik pesawat, takutlah segala macam. Kalau Anda takut naik pesawat, dari rumah Anda baca juga ini. Ketika Anda sudah sampai tujuan tertentu, karena janji Allah, Allah akan mengembalikan sesuai dengan hadis Nabi, akan menyelamatkan Anda, mengembalikan Anda kembali pulang ke rumah dan menjaga rumah Anda ketika membaca ini. Jadi otomatis ketika ada sesuai hadis tersebut perlindungan Allah, ada janji seperti itu, tentu Anda akan lebih tenang di pesawat. Jadi itu pesan dari guru saya, Tuku Hasbi, bagikan sesuai dengan kisah-kisah orang-orang saleh masa zaman tabi'in waktu rumahnya terbakar tersebut. Jadi fungsi daripada zikir auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ini memang banyak gitu. Salah satunya seperti itu Tuku Hasbi sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Tuku Hasbi sampaikan ini ada manfaat dan juga bermanfaat bagi Tuku Hasbi sebagai istilahnya memberitahu sesuatu yang baik sebagai orang lain bisa meniru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya pahit ya.